Allah memberi rezeki kepada siapa Allah mau dan menarik rezeki dari siapa yang Allah kehendaki untuk ditarik. Allah bisa lantik orang kecil jadi raja. Allah bisa lantik anak raja jadi raja. Tapi bisa juga Allah jatuhkan seorang raja jatuh sehina-hinanya menjadi tahanan di penjara. Bisa, Allah Maha Kuasa. Manuttaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, khususnya jemaah Masjid Bintaro Jaya, Sektor 9, Tangerang Selatan yang dimuliakan Allah SWT. Sudah lama kita tidak bertemu langsung karena ada musibah wabah COVID-19, virus corona atau virus Cina ini. Sehingga kita tidak dapat bertemu langsung, tapi dengan teknologi yang baik, hari ini kita dapat melaksanakan pengajian kita sebagaimana biasa, kitab muntakhab hadis, dan melalui online, melalui teknologi dan bantuan satelit. Maka Allah SWT Maha Kaya, semakin tua dunia semakin mudah untuk menjalankan ajaran agama jika kita memiliki keinginan dan memiliki dorongan iman yang kuat. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Kita akan mulai dalam waktu yang sangat singkat ini. Saya akan bacakan hadis 76. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ini dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau ini seorang sahabat utama Rasulullah SAW. Beliau orang Yaman. Nama aslinya Qais al-Yamani radhiyallahu anhu. Beliau tidak berjenggot. Jadi tidak ada jenggotnya. Jadi kalau di dalam kitab 60 sahabat Rasul yang dikalang oleh Syekh Khalid Ibnu Khalid, itu dikatakan sahabat-sahabat dari Yaman, kalau berkumpul sesama orang Yaman di Madinah, mereka akan katakan, ya Qais, seandainya lah ada orang jual jenggot dan bisa kami tanamkan ke dagumu jenggot itu, dan harus menghabiskan harta kami semuanya untuk membayarnya, maka kami lebih rela kehilangan semua harta kami, asal pemimpin kami, amir kami, Qais al-Yamani, Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari, memiliki jenggot. Begitu bangganya orang dengan jenggot pada zaman Rasulullah SAW. Yang hari ini banyak orang menghina jenggot, dibilang kambing, embek, teroris, dan sebagainya. Mereka tidak tahu bahwa kebanggaan para sahabat Nabi adalah ketika mereka bisa memelihara jenggot di dagunya. Sunnah Rasulullah SAW yang mau digadekan harta semua orang Yaman radhiyallahu anhum, seandainya bisa memasangkan jenggot zaman itu ke dagunya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau selain pemimpin daripada sahabat-sahabat muhajirin yang berasal dari Yaman, beliau juga seorang penghafal Quran yang terbaik, yang paling unggul. Pada zaman itu ada 4 sahabat yang unggul dalam hafalan Qurannya. Pertama adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. 70% hafalan beliau langsung diambil dari Nabi. Dan beliau dilantik menjadi imam sholat tarawih yang pertama sekali. Jadi sholat tarawih berjemaah baru dilakukan pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di Masjid Nabawi dalam komando satu imam. Sebelumnya mereka sholat berserak-serak. Ada 2 orang berimam, 5 orang sendiri, 10 orang, 8 orang. Soalnya amin sini, di amin sana, repot. Sampai zaman Sayyidina Abu Bakar seperti itu. Kemudian zaman Umar bin Khattab dilihat oleh Sayyidina Umar tidak bagus. Maka beliau mengatakan berhenti semua setelah sholat ini, maka saya akan bicara mulai besok tidak boleh lagi seperti ini. Besok semua sholat tarawih di masjid ini, imamnya adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dan sholat tarawihnya 20 rakaat
setiap 2 rakaat salam, setiap 2 rakaat salam. Nah, jadi kata Sayyidina Umar, sholatnya itu sholat tarawih itu masna-masna. Sholatul tarawih ya, sholat tarawih itu sholatul lail masna-masna. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan 20 rakaat sejak zaman Umar bin Khattab di bawah satu imam Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua adalah Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian yang ketiga adalah Abdullah bin Mas'ud. Yang keempat adalah Salim Maula Hudzaifah radhiyallahu anhu yang telah dibebaskan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu, dan 4 inilah ahli Quran di zaman Rasulullah SAW. Nah, baginda Rasulullah punya sahabat yang hebat, salah satunya Abu Musa al-Asy'ari, orang Yaman. Nanti cucunya pendiri paham Ahlus Sunnah wal Jamaah al-Asy'ari. Namanya Abul Hasan al-Asy'ari. Itu cucu daripada Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari yang kemudian beliau menulis buku tentang sifat-sifat 20 yang populer di seluruh negeri Nusantara ini, sampai ke Mesir juga, pelajaran sifat 20 daripada pelajaran tauhid yang disebut al-Asy'ari, yang dianut oleh semua ormas Islam yang ada di Indonesia, ya, termasuk Nahdlatul Ulama, termasuk saya juga di Muhammadiyah diajarkan akidah Asy'ari, di Matlaul Anwar juga Al-Wasliyah dan sebagainya. Kita membahas kitab-kitab daripada akidah Ahlussunnah Abu Musa al-Asy'ari ini. Apa katanya? Qala, dia berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimatin. Pada satu hari Rasulullah berdiri di tengah-tengah kami dan beliau berwasiat dengan 4 kalimat. Nah, jadi kalimat itu ada 5 kalimat, bi khamsi kalimatin. Ada 5 kalimat yang diucapkan oleh Rasul, bukan 4, 5. Faqala, baginda Rasulullah SAW bersabda, Innallaha azza wa jal la yanamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak tidur. La yanbaghi lahu an yanama. Dan memang tidak layak, tidak pantas bagi Allah kalau Allah itu tidur. Ngantuk aja enggak, apalagi tidur. Jadi satu hari Nabi Musa alaihissalam pernah berkata, Ya Allah, apakah engkau tidur? Kata Allah, tidak pantas saya tidur, ngantuk juga enggak. Bagaimana kalau saya tidur? Siapa yang mengatur alam semesta? Maka kemudian Nabi Musa disuruh oleh Allah memegang 2 botol. Botol 2 dipegang, kata Allah jangan lepas. Nabi Musa ini kalimullah, bisa bicara-bicara dengan Allah. Maka Nabi Musa memegang botol 2, kemanapun beliau berada botol dipegang, akhirnya beliau duduk, pegang botol, dipegang, pegang. Lama-lama beliau ngantuk. Nabi Musa mengantuk, kemudian tiba-tiba, botol itu beradu dan pecah. Nabi Musa kaget, Allah beritahu, hei Nabi Musa, kau ngantuk, botol itu beradu dan pecah di tanganmu 2 botol. Kalau aku Allah pengatur semesta alam Rabbul Alamin ngantuk, maka seluruh alam semesta ini bisa tabrakan semua ini bintang-bintang yang triliunan bintang ini di langit, siapa yang atur? Nah, maka di ayat kursi dikatakan Allah Subhanahu wa taala tidak mengantuk ya dan tidak tidur, wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Semuanya Allah yang atur itu. Langit, bumi dan keduanya, antara langit dan bumi, itu Allah yang Maha Pengatur. Dan Allah tidak pernah tidur, dan Allah tidak ngantuk, dan tidak layak bagi Allah untuk tidur. Yakhfidul qista wa yarfa'uh. Allah Subhanahu wa taala ini sesungguhnya merendahkan dan menurunkan neraca. Ya. Yakhfidul qista, merendahkan neraca, wa yarfa'uhu, dan menaikkan neraca. Timbangan. Ini kata ahli hadis kita, para ulama menerjemahkan yakhfidul qista wa yarfa'uhu, Allah merendahkan timbangan dan menaikkan timbangan, itu maksudnya Allah mengatur rezeki kepada siapa Allah mau. Allah mengatur rezeki kepada siapa Allah mau. Ada orang yang kaya raya tapi Allah atur rezekinya sedikit. Bisa. Ada orang yang miskin tapi Allah atur rezeki kepada orang miskin itu banyak. Miskin tapi bisa pergi kemana-mana. Miskin tapi bisa naik mobil kemana-mana. Supir itu kemana-mana dia bisa pergi. Ada orang miskin bisa pergi naik haji, pergi umroh setiap tahun. Padahal dia hidupnya tidaklah kaya, pas-pas makan, miskin. Tapi bisa naik haji, bisa umroh. Ada orang kaya,
7 kali ke Prancis, 30 kali ke Singapura. Prancis tuh ngelewatin Mekah diloncatin dari Indonesia. Dilewatin pakai kapal terbang gitu. Tapi sampai mati nggak pernah haji, nggak pernah umroh. Allah nggak beri rezeki. Ada orang yang hartanya banyak miliaran tapi makannya cuman bubur nggak pakai garam, di blender, pakai rebus bayam nggak pakai garam, di blender lagi, kayak muntah kucing. Duitnya miliaran. Jadi Allah memberi rezeki pada siapa Allah mau. Allah merendahkan derajat atau meninggikan derajat. Seperti Sayyidah Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalam. Dikurung dalam kamar, makanan turun dari langit, malaikat yang ngantar. Nabi Yunus, 40 hari dalam perut ikan, nggak makan, nggak minum. Seluruh tubuhnya hancur kena asam lambung ikan tuh, HCl. Dimuntahkan pinggir laut. Kambing dari batas bukit datang. Oh, beliau udah nggak bisa bangun, tertidur aja gitu. Duduk juga nggak bisa, lemes 40 hari nggak makan dalam perut ikan. Tiba-tiba kambing datang, mengangkangi beliau, dan meletakkan puting susunya ke mulut Nabi Yunus alaihissalam, dan Nabi Yunus tinggal minum aja susu kambing. Dia minum susu kambing sampai kenyang, kambingnya pergi. Nanti besok berapa jam kemudian kambingnya datang lagi, beri minum. Berapa hari sampai Nabi Yunus bisa duduk dan sehat. Coba kita ada kambing menyusukan anaknya, usir anaknya, tidur di bawahnya. Isap puting susu kalau nggak diinjak-injak badan kita sama kambing. Karena apa? Allah SWT beri rezeki. Bisa binatang yang punya anak, kambing menyusui anaknya, anaknya ditinggal, diberikan minumnya kepada Nabi Yunus alaihissalam, sampai Nabi Yunus bisa bangun dan bisa kembali kepada kaumnya, sehat walafiat. Allah merendahkan timbangan dan menaikkan timbangan. Allah memberi rezeki kepada siapa Allah mau, dan menarik rezeki dari siapa yang Allah kehendaki untuk ditarik. Allah bisa lantik orang kecil jadi raja. Allah bisa lantik anak raja jadi raja. Tapi bisa juga Allah jatuhkan seorang raja, jatuh sehina-hinanya, menjadi tahanan di penjara. Bisa, Allah Maha Kuasa. Itu kuasa Allah untuk mengatur rezeki kepada siapa Allah mau beri. Kepada siapa Allah mau beri kekuasaan. Kepada siapa Allah mau cabut kekuasaan.